Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat sekalian. Selamat Paskah saya ucapkan pada saat ini. Kita ada dalam situasi yang memang masih belum memungkinkan untuk kita bersama-sama berkumpul dalam persekutuan di gereja. Namun biarlah sukacita Paskah tetap kita rasakan bersama-sama. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebangkitan Tuhan yang boleh terjadi melalui peristiwa yang kami rayakan pada hari ini. Peristiwa Paskah di mana kami seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi ini berkumpul bersama-sama, bersyukur bersama-sama untuk merayakan kebangkitan-Mu. Dan biarlah Tuhan kembali menyempurnakan sukacita kami dengan berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu bukan hanya untuk mendengarkan, tapi juga merenungkan dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-8 yang menyatakan demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Yesus sebelum itu terjadi. Ketiga Injil, baik itu Matius, Markus maupun Lukas, mencatat hal ini. Mencatat bahwa Yesus terlebih dahulu menyampaikan kepada seluruh murid-muridnya bahwa anak manusia, Sang Mesias, ditangkap, disalibkan, dan kemudian akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Namun ternyata kita melihat bersama-sama bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebelumnya, khususnya kepada para murid-murid Yesus, ternyata sepertinya tidak diingat oleh murid-murid Tuhan Yesus. Termasuk para perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam ayat yang pertama, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome, yang pada saat itu pagi-pagi benar diceritakan dalam perikop bacaan ini, datang ke kubur Yesus untuk dikatakan di sini memberikan rempah-rempah meminyaki Yesus. Tentunya hal ini mau menunjukkan bahwa apa yang saya katakan tadi, bahwa apa yang dikatakan Yesus tidak diingat oleh mereka.
tampaknya. Mungkin hal ini dikarenakan karena kesedihan mereka yang begitu besar. Mereka sedih karena harus ditinggalkan oleh Yesus. Sebagai orang yang bersama-sama dengan Yesus, mereka merasa kepergian Yesus membuat mereka hancur, membuat mereka sangat-sangat bersedih, dan kita lihat kalau kesedihan itu menguasai kehidupan manusia, maka seseorang itu bisa memikirkan atau melakukan tindakan-tindakan yang boleh dikatakan tidak seperti hal biasanya atau bahkan tidak diinginkan. Dan kesedihan itulah mungkin yang membuat murid-murid Yesus, termasuk 3 orang perempuan itu, tidak mengingat bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga setelah ia meninggal. Atau juga mungkin karena memang murid-murid Yesus termasuk 3 orang perempuan ini tidak menyimak secara baik apa yang dikatakan Yesus sebelumnya. Mungkin mereka menganggap hal itu hal yang bukan sesuatu yang akan terjadi. Atau mungkin saja mereka benar-benar pada saat Yesus mengatakan itu tidak menyimak, hanya mendengar sekilas. Sama seperti terkadang yang kita lakukan pada saat kita mendengarkan renungan atau khotbah. Terkadang kita pun melakukan seperti murid-murid Yesus. Sehingga kadang-kadang kalau saya bertanya, apa renungan atau inti renungan yang disampaikan pendeta di hari Minggu yang lalu, terkadang kita sudah lupa dengan apa yang disampaikan. Ini menunjukkan bahwa terkadang kita pun melakukan hal yang serupa dengan murid-murid Yesus. Kadang-kadang firman Tuhan hanya dianggap sebagai sesuatu hal yang sekilas saja. Bahkan kadang-kadang kita anggap beribadah hanya sebatas sebuah rutinitas. Setiap minggu sebagai orang Kristen kita harus beribadah. Tapi firman Tuhan, renungan yang disampaikan tidak kita ingat, tidak kita simak, tidak kita simpan dalam hati kita, dan tentu saja tidak kita lakukan. Atau khotbah itu hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kita. Dan itu mungkin yang juga dia lakukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Semua serba menjadi kemungkinan. Tetapi yang jelas bahwa murid-murid Yesus termasuk 3 orang perempuan ini datang pagi-pagi di hari yang ketiga di mana seharusnya mereka sudah tahu Yesus bangkit. Nah, kisah ini juga ingin mengatakan kepada kita semua bahwa memang ada pesan utama yang mau Tuhan katakan melalui peristiwa ini. Melalui apa yang dikisahkan oleh Injil Markus ini. Bahwa sebenarnya hal ini mengingatkan kita semua apa yang disampaikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan kepada manusia, kepada murid-muridnya, kepada kita semua adalah sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran yang pasti akan terjadi dan tidak boleh diragukan oleh siapapun. Dan ini ditunjukkan. Apa yang Yesus katakan sebelumnya benar-benar terjadi. Pada saat Yesus mengatakan dia bangkit pada hari yang ketiga, itu terjadi. Dan itu merupakan sebuah pesan kepada kita semua bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan tidak boleh diragukan lagi. Sama dengan firman Tuhan buat kita semua. Dalam kondisi yang kita alami sekarang. Firman Tuhan mengatakan, janji Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tentunya firman itu harus kita imani. Harus kita percaya bahwa itu adalah kebenaran. Yesus lakukan itu. Yesus sertai kita, Yesus berkati kita. Yesus akan senantiasa melindungi kehidupan kita. Meskipun saat ini kita semua sedang berduka. Saat ini kita semua sedang bersedih. Saat ini mungkin kita semua ada dalam kondisi yang lemah. Lemah iman, lemah tubuh. Mungkin saat ini iman kita sedang ada dalam kondisi di mana kita bertanya-tanya di mana Tuhan.
Kenapa wabah virus COVID ini tidak berhenti-berhenti juga? Yang membuat kita sulit menjalani kehidupan. Yang berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Yang membuat sebagian kita harus kehilangan pekerjaan. Yang harus membuat kita mungkin saat ini ada dalam kondisi yang sakit. Tapi kita percaya, kita diingatkan juga melalui kisah ini bahwa Tuhan berfirman kepada kita akan penyertaan perlindungannya sampai akhir zaman, dan itu adalah kebenaran yang harus kita imani. Sehingga kita dikuatkan, sehingga kita tetap kuat untuk bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Situasi yang membuat kita ada dalam posisi yang sangat-sangat lemah. Mari kita imani itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kisah ini juga ingin menyatakan kepada kita semua. Kita lihat bersama-sama. Dalam ayat yang ke-7, itu disebutkan bahwa malaikat Tuhan, yang disebut sebagai orang muda berbaju putih itu mengatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Bapak Ibu, kalau kita ingat nama Petrus, di seputar peristiwa penyaliban Yesus, apa yang kita ingat? Kita ingat bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bukan hanya sekali, tetapi 3 kali. Kalau kita dengar dulu ada lagu zaman dulu, ada judulnya Jangan Sampai 3 Kali. Kalau 1 kali masih dimaafkan. Kalau 2 kali masih dimaafkan. Tapi kalau sudah 3 kali, biasanya tidak ada maaf bagimu. Dan Petrus melakukan penyangkalan 3 kali terhadap Yesus. Tapi ternyata kita lihat, berbeda dengan kita yang sulit memaafkan orang, yang sulit memberi kesempatan kepada orang untuk berubah. Yesus menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus. Artinya bahwa Tuhan juga berikan kesempatan kepada kita. Kita yang mungkin seperti Petrus. Kita yang mungkin karena pekerjaan, karena banyak hal menyangkal Tuhan, tidak mengakui Tuhan, atau mungkin berbuat hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita diingatkan Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Tuhan berikan kesempatan untuk kita mengubah diri kita. Tuhan berikan kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan itulah pesan utama di dalam kita merayakan Paskah saat ini. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk memperbaharui kehidupan kita. Dan biarlah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, peristiwa Paskah yang kita sama-sama rayakan hari ini, menjadi sebuah momentum di mana kita juga menyatakan diri, berjanji di hadapan Tuhan, kita mau berubah. Kita mau lebih baik lagi. Kita ambil kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sehingga benar-benar kita bisa merasakan makna dari kebangkitan Tuhan. Bahwa kita pun akan bangkit dari kondisi-kondisi kehidupan kita. Ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk ada harapan buat kita semua saat kita menghadapi situasi pada hari-hari ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh kembali merasakan sukacita kebangkitan Tuhan melalui peristiwa Paskah. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah menyapa kami, benar-benar kami simak, benar-benar kami renungkan, dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi kami benar-benar mau memperbaharui kehidupan kami, mengambil kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami, sehingga saat kami menjalani hari ke depan,
kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Berkati kami semua dan mampukan kami agar kami bisa melaksanakan kehendak Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Sehingga kami benar-benar layak disebut anak-anak Tuhan karena kami bukan hanya pendengar tapi juga pelaku firman Tuhan. Tak lupa kami juga terus berdoa buat keberadaan kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi bersama-sama dengan bangsa ini, kami memohon Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu. Tuhan nyatakan berkat-Mu, Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami tetap dikuatkan Tuhan untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi kehidupan kami saat ini. Berkati masing-masing kami, baik pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga. Berkatilah kami dan mampukan kami untuk terus-menerus menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan berkati juga seluruh gereja-gereja Tuhan, persekutuan-persekutuan yang boleh terjadi meskipun kami belum bisa berkumpul bersama-sama secara langsung, tapi kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan dan sama tetap terjalin di dalam kasih Tuhan. Tuhan berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh umat Kristiani yang merayakan Paskah, dan biarlah kami juga bisa membagi berkat dan sukacita yang kami terima di tengah-tengah kehidupan kami bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati gereja-gereja Tuhan yang senantiasa boleh memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan secara nyata di tengah-tengah kehidupan mereka, bermanfaat bagi jemaat dan juga bagi masyarakat, dan biarlah Tuhan berkati mereka dan juga mendorong setiap gereja-gereja Tuhan juga melakukan hal yang serupa, agar keberadaan gereja juga bisa bermakna buat semua masyarakat di mana Tuhan menempatkan gereja itu. Kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajaran menteri, Ibu Gubernur dan juga Ibu Wali Kota dan Bapak Bupati. Tuhan juga memberkati mereka semua, agar mereka juga boleh terus diberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, untuk bersama-sama dengan terus memimpin bangsa ini di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan terus jaga, Tuhan terus pelihara. Berkati aparat-aparat TNI dan Polri untuk terus menjaga keamanan dan kedamaian di tengah-tengah bangsa ini, sehingga keberadaan bangsa ini tetap ada dalam stabilitas yang baik, dan kami juga bisa tetap hidup bersama-sama dengan baik. Berkatilah ya Tuhan juga setiap tenaga-tenaga medis yang terus berusaha bekerja keras untuk berupaya melaksanakan tugas mereka. Mereka yang juga saat ini mencari obat-obat untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Khususnya juga berdoa buat mereka yang sakit, mereka yang ada dalam pergumulan. Tuhan juga kuatkan mereka, sembuhkan mereka, dan biarlah mereka juga tetap menyerahkan seluruh keberadaan hidup mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar setiap kami boleh layak menerima anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengasihi kami. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.